Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang diberkati. Hari lebih lagi kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala belenggu. Itu sebabnya ketika kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita percaya bahwa kuasa maut dikalahkan dan kita mengalami kelepasan. Mari kita memuji kebesaran Tuhan, mari kita mau bawa puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa yang menghancurkan segala belenggu, kuasa yang menghancurkan segala kutuk. There is a power in the name of Jesus. There is power Amen. in the name of Jesus. There is power. There is power There is power in in the the name name of of Jesus. Jesus. Say, there is There power is power. in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Engkau Tuhan yang mematahkan segala belenggu, Break every chain, belenggu sakit break penyakit, every chain, belenggu-belenggu break dosa, every chain. belenggu-belenggu Let's say it together. kejahatan. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is a power in the name of Jesus. There is power. Yes, there is power. There is power in the name of Jesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa untuk menghancurkan segala rantai-rantai dan kutuk dan belenggu. Break every chain, break every chain, break every Now somebody lift your hands in the air right here. There's an army rising up. Hallelujah. We won't keep silent. Say, there's an army. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu Yesus. Hallelujah. Break every chain. Break every chain. Menghancurkan segala kutuk dan belenggu. Hallelujah. 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 Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam darah anak domba Allah yang kudus. Kuasa untuk menghancurkan segala belenggu kutuk. Kuasa untuk mengusir kegelapan dan kuasa-kuasa si jahat. Haleluya. There is power in the name of Jesus. There is power to break every chain, to break every chain. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-kuasa maut dikalahkan. Darah anak domba Allah menyucikan. Belenggu-belenggu dipatahkan. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Kuasa maut dihancurkan. Kuasa maut dikalahkan. Haleluya. 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 Kami percaya pada saat kami menyembah Tuhan, masalah-masalah engkau ambil alih Tuhan. Kami percaya engkau rindu Tuhan, kebebasan, freedom terjadi. Freedom dalam nama Yesus. Freedom dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita bawa hidup kita. Pemulihan terjadi. Yes. Yes. Yes, pemulihan terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
kuasa dalam nama Yesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Yes, the power of Jesus Christ. The power of resurrection. Kuasa kebangkitan-Mu nyata. Hancurkan segala kutu, hancurkan segala belenggu malu. Engkau telah menang, Engkau telah bangkit, Engkau yang hidup, dan iblis pun dikalahkan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memulihkan. Dahsyat, perkasa, ajaib, hebat dan heran perbuatan-Mu yang luar biasa Tuhan. Glory, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menang, Engkau telah bangkit, Engkau hidup berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, kuasa maut dikalahkan, iblis dihancurkan. Dalam nama Yesus, haleluya, 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 amin. Yang percaya bahwa kuasa maut dikalahkan, yang percaya bahwa Yesus telah menang, sama-sama katakan, Yesus dahsyat dan luar biasa. Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang diberkati. Kiranya kita hari ini bersemangat oleh karena kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kita sudah belajar firman Tuhan tentang pemulihan gambar diri. Kita belajar bahwa di kosmos ini, di bumi ini, segala sesuatu yang ada di bumi ini itu porak-poranda. Tetapi ketika Yesus datang di dalam kehidupan kita, Dia datang untuk memulihkan. Dia datang untuk mencari dan memulihkan semua yang terhilang. Pelajaran yang kemarin kita sudah bahas tentang bahwa gambar diri di dalam kehidupan kita, emosi itu begitu dikuasai oleh emosi. Emosi itu bukan sesuatu yang salah. Ada perasaan sedih, marah, itu hal yang lazim terjadi. Tetapi orang yang terikat, orang yang mengalami belenggu, emosinya tidak stabil dan emosinya cenderung melukai, emosinya cenderung membawa kepada hal-hal yang negatif. Saudara, kita belajar tentang pemulihan gambar diri. Hari ini kita masih lagi belajar tentang pemulihan gambar diri yang kedua. Bagaimana pemulihan gambar diri itu dimulai dari cara kita memandang. Kemarin kita sudah merenungkan firman Tuhan yang dimulai dari Amsal 23 ayat 7, F4 as he thinks within himself so he is, yaitu artinya gambar diri adalah apa yang kita pikirkan dan rasakan tentang diri kita. Jika salah cara kita memikirkan, jika salah persepsi kita tentang diri kita sendiri, tentunya demikian cara pandang kita tentang gambar diri kita itu pun akan menjadi gambar diri yang salah. Itu sebabnya betapa penting kita memiliki perspektif yang benar, kita memiliki perspektif yang baik di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya supaya kita memiliki gambar diri yang benar, gambar diri yang stable, gambar diri yang stabil, gambar diri yang proporsional adalah bagaimana kita memikirkan tentang diri kita sendiri itu adalah pribadi yang benar, pribadi yang dipulihkan, pribadi yang diperbaharui di dalam Kristus. Pada saat kita berpikir benar tentang diri kita sendiri, kita memiliki konsep tentang gambar diri yang benar tentang diri kita sendiri, otomatis kita akan memiliki kepribadian yang benar, kepribadian yang stabil, kepribadian yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang pemulihan gambar diri, sesi yang kedua, tentang bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Pemulihan gambar diri, sesi yang kedua ini saya memberikan tema memulihkan rasa berharga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penting bagi kita untuk mengalami pemulihan perspektif, pemulihan gambar diri, kalau kita memiliki rasa berharga. Kita percaya bahwa there is power in the name of Jesus to break every chain that binds you. Ya, ketika kita mengalami keterikatan, ketika kita mengalami belenggu dalam kehidupan kita, itu terjadi karena kita merasa terbelenggu. Sesungguhnya the power in the name of Jesus itu sudah memulihkan keadaan kita. Tapi selama kita masih
pola pikir kita tidak dibaharui, gambar diri kita belum dipulihkan, kita merasa bahwa kita masih bisa dibelenggu. Padahal saudara, Yesus yang telah bangkit bagi kita, dia sudah menang atas kuasa maut. Itu sebabnya kalau orang yang sudah bertobat di dalam Tuhan, dia harus menyadari bahwa dia sudah dipulihkan. Pengertian untuk sudah dipulihkan ini perlu dibaharui, ya, perlu dibaharui, dan metanoia, perubahan pola pikir, paradigma kita membuat kita akan mengalami kuasa tersebut. Memulihkan rasa berharga itu sangat penting supaya orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, dia bukan sekedar meyakini, tapi benar-benar dia mengalami the power in the name of Jesus to break every chain that binds you. Selama pola pikir paradigma kita belum mengalami metanoia, perubahan pola pikir, orang yang sudah ditebus pun akan merasa mengalami masih terikat. Itu sebabnya penting bagi kita untuk pemulihan gambar diri, pemulihan pola pikir, pemulihan metanoia. Dan yang harus kita miliki adalah memulihkan rasa berharga di dalam diri kita. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Masalah gambar diri itu bisa melanda siapa saja, saudara. Itu tidak bisa hanya melanda orang-orang tertentu, tapi semua orang bisa mengalami masalah dalam gambar diri. Karena kita semua punya konsep masa lalu, tua muda, orang tua maupun anak-anak muda, ataupun anak-anak. Jangan bilang, oh saya sudah melewati, Pak, saya sudah melewati masa muda saya sudah melewati anak-anak. Orang tua pun masih bisa memiliki konsep yang salah tentang gambar diri. Baik orang yang miskin, orang kaya, bahkan jemaat maupun para hamba Tuhan. Kalau pikiran mereka belum mengalami metanoia, pikiran mereka belum mengalami perubahan pola pikir, perubahan paradigma, gambar diri seseorang sekalipun dia hamba Tuhan yang sudah hebat sekalipun, ternyata bisa saja gambar diri di dalam inside him, inside her itu belum dipulihkan. Bahkan orang yang sudah bertobat maupun yang belum bertobat itu bisa mengalami masalah dalam gambar diri. Orang yang sukses secara finansial maupun orang yang belum sukses, semua bisa terkena penyakit masalah gambar diri. Saudara, bukan berarti saya katakan kalau orang yang bertobat, oh ternyata masih bisa diikat. Orang yang bertobat mengalami kuasa Tuhan, tapi kuasa Tuhan itu tidak terjadi nyata jika dia masih memiliki paradigma yang terikat. Mengerti sampai di sini ya saudara? Orang yang mengalami kuasa Tuhan dan betul-betul menghidupi firman Tuhan, dia mengalami kelepasan. Tapi sayangnya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, sudah ada di altar, tapi ternyata hidupnya belum mengalami kelepasan. Kenapa? Karena pikiran yang masih terbelenggu dengan masalah gambar diri. Problem gambar diri ini saya akan mengulang bagaimana problem yang dihadapi tentang gambar diri itu. Yang pertama, ada perasaan priceless feelings, yaitu merasa tidak berharga. Orang yang merasa tidak berharga, dimanapun dia berada, dia akan hatinya itu akan sering merasa kecil hati, hatinya sering merasa tidak layak, hatinya sering merasa diperlakukan, diperbandingkan dengan orang lain. Kenapa orang yang merasa priceless, biasanya dia sangat suka membandingkan dengan orang lain. Kenapa dia lebih diterima dibanding saya? Kenapa mereka lebih memperlakukan spesial orang itu dibanding saya? Jadi ketika dia merasa tidak berharga, dia selalu merasa nilainya jauh lebih kecil daripada orang lain. Dan inilah yang kita akan pelajari pada hari ini, saudara, yaitu priceless feeling, yaitu perasaan merasa tidak dihargai. Merasa tidak berharga dan merasa tidak dihargai. Orang yang merasa tidak berharga, hatinya sangat ditentukan oleh penghargaan manusia. Kalau dia mengalami penerimaan manusia, dia merasa percaya diri. Tetapi ketika dia masuk dalam lingkungan yang tidak merasa diperhatikan, tidak merasa dihargai, tidak merasa diakui, dia akan mengalami yang namanya perasaan down. Ya, saudara, problem yang dihadapi tentang masalah gambar diri, pertama priceless feeling, yang kedua not confident atau tidak percaya diri di dalam melakukan segala sesuatu, biasanya dia tidak confidence, tidak percaya diri untuk melakukannya. Yang ketiga itu antisosial. Antisosial ini adalah perilaku yang sulit bergaul dengan masyarakat majemuk, sulit berbaur, sulit menerima orang lain, dan sulit menerima perbedaan dengan orang yang lain. Jadi sulit menerima pendapat-pendapat, sulit menerima suatu perbedaan-perbedaan strata, sulit menerima bahwa seringkali ada
orang yang dikasih kepercayaan lebih dan dia tidak dikasih kepercayaan lebih, dia akan sulit menerima, antisosial, sulit bergaul dengan masyarakat umum, sulit bergaul dengan masyarakat yang majemuk, masyarakat yang banyak. Yang berikutnya, yang keempat, ada perasaan vulnerable. Itu perasaan yang merasa rapuh. Vulnerable itu seperti seperti sebuah bejana kaca yang tidak bisa diletakkan sembarang. Bejana ini sangat terbuat dari kaca yang sangat tipis dan kalau diletakkan sembarang atau diletak sembarang itu bisa hancur, bisa patah. Vulnerable yaitu perasaan rapuh, mudah kecewa, perasaan panik ya, mudah panik dalam segala hal, ketakutan untuk terjadi kesalahan, mudah hancur. Vulnerable ini adalah penyakit kalau orang Manado bilang Pasontong sadiki tapela besar. Vulnerable ini nggak bisa kalau hatinya itu disakiti. Nggak bisa kalau hatinya itu dikorek sedikit pun. Nggak bisa kalau misalnya ketika menghadapi teguran, lalu itu menyinggung harga dirinya, dia akan merasa rapuh dan dia akan merasa tidak diperlakukan dengan baik. Vulnerable artinya mudah kecewa, mudah rapuh, mudah hancur. Mudah sekali menarik diri dari sebuah perhimpunan karena dia merasa eh, dia akan dia akan mengalami ancaman oleh orang-orang. Dia akan sulit bergaul dengan orang lain karena kalau dia berhubungan dengan orang lain, dia akan merasa saya pasti disakiti, saya pasti akan kecewa, saya pasti akan merasa dikecewakan. Jadi dia begitu menjaga hatinya dengan hati-hati sekali karena takut disakiti. Vulnerable. Yang berikutnya yang kelima itu over dominan, yaitu perilaku dominan berlebihan, perilaku ambisius untuk membuktikan diri sendiri, di mana-mana dia selalu pengen eksis, di mana-mana dia selalu ingin membuktikan keberadaan dirinya bahwa dia mampu, dia hebat, di mana-mana dia selalu pengen menjadi yang terdepan, menjadi juara satu, karena ketika dia tidak menjadi yang terbaik, dia tidak menjadi yang juara satu, dia akan merasa minder, dia akan merasa bahwa dia tidak mau dikalahkan. Amin. Over dominan. Yang berikutnya, yang keenam yaitu inferior. Inferior itu adalah perasaan diri minder, malu, tidak mau menunjukkan keberadaannya karena selalu merasa bahwa nilainya itu tidak nilainya kurang di hadapan orang. Dan ujung-ujungnya orang yang inferior karena dia sering melindungi hatinya, dia tidak ingin diketahui orang lain, itu biasanya suka menyakiti diri sendiri. Dia suka menyakiti diri sendiri baik verbal atau baik melalui kata-kata maupun secara fisik. Dan yang paling parah dari perilaku inferior, orang yang minder itu sangat diserang pola pikirnya sehingga seringkali cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri maupun sampai kecenderungan pengen bunuh diri, saudara. Inferior, perilaku inferior yang masuk pada kategori berbahaya sampai ingin membunuh diri sendiri. Yang berikutnya adalah self-acceptance problem, yaitu merasa sulit menerima dirinya sendiri. Dia sulit menerima ketika dia gagal, dia akan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia fail di dalam satu hal, ketika dia tidak berhasil di dalam sebuah perlombaan kehidupan, dia akan sangat sulit menerima dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah problem bullying victims. Orang yang kecenderungannya minder, orang yang kecenderungannya tidak confidence, akan diserang di dalam pemikiran yang lebih lagi, yaitu menjadi bullying victims. Yaitu orang-orang yang akhirnya di lingkungannya dia merasa dijauhkan dan dia menjauhkan diri, akhirnya dia menjadi korban bullying, selalu menjadi korban intimidasi, dan apa saja yang dia lakukan jadi serba salah karena orang pun akan mengintimidasi dia, dan ketika dia menjadi korban bullying, dia semakin minder, semakin tidak percaya diri, dan akan semakin inferior di dalam sebuah hubungan-hubungan sosial. Yang selanjutnya selalu merasa diri gagal dan mencap dirinya menjadi pecundang, loser legitimate itu melekat di dalam dirinya. Dan dia mencap dirinya, saya selalu pasti gagal. Dan saya akhirnya orang-orang seperti ini, ketika dia dalam segala hal dia tidak mau mengambil resiko. Dia tidak mau mengambil resiko untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang banyak pertimbangan. Sehingga setiap pekerjaan yang mudah pun akan menjadi sulit bagi orang yang mencap dirinya itu loser. Karena kalau apapun yang saya lakukan pasti gagal kok. Kalau apapun yang saya lakukan pasti orang tidak akan menerima kok. Aku kalau melakukan ini pasti di dalam kelompok saya pasti tidak akan pendapat saya pasti tidak akan diterima. Ini problem-problem yang dihadapi oleh mindset orang-orang yang mengalami serangan demi serangan sehingga dia merasa tidak ada kemenangan di dalam dirinya. Dan orang ini sekalipun mau terus diajar tapi tidak pernah bisa mengenal kebenaran.
Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan belajar lebih lagi. Kabar baik hari ini saya mau katakan bahwa Jesus love you so much. He died for you. Saudara, kita harus ingat pengorbanan akan salib Kristus yang sudah mati bagi kita. Semua keadaan tadi yang sudah kita gambarkan, saudara, ini problem yang dihadapi oleh anak-anak manusia. Dan bukan sekedar orang yang belum mengenal Yesus, tapi orang yang mengenal Yesus ini memiliki problem seperti ini. Bukankah masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah gambar diri ini cenderung membawa kepada hal yang berbahaya, saudara? Bagaimana kalau perilaku-perilaku ini terus kita bawa selama bertahun-tahun, padahal orang ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan ini terjadi, saudara. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah melayani, mereka menyimpan hal-hal seperti ini. Mereka menyimpan dan cenderung tidak mudah untuk mengakui bahwa mereka memiliki problem. Orang yang tidak mau mengakui memiliki problem, akhirnya dia tidak akan mengalami yang namanya kesembuhan, tidak akan mengalami yang namanya kuasa break every chain, ya, kuasa darah Yesus yang menyelamatkan. Saya mau mengulang kembali kabar sukacita bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Jesus love you so much and he died for you. Tuhan sudah mati bagi kita dan dia mengasihi engkau. Kita baca firman Tuhan ini kuat-kuat, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, kabar baik hari ini adalah engkau berharga dan engkau mulia, dan Yesus mengasihi engkau. Saudara, ketika kita menghadapi problem, manusia lama kita ini menguasai kehidupan kita. Ketakutan, dominan, inferior, ya, menjadi korban bullying, menjadi merasa diri loser, merasa priceless, merasa not confidence, antisosial, ya, merasa mudah hancur, rapuh, vulnerable. Saudara, kita harus keluar dari sini karena Yesus itu mengasihimu dan menghargai engkau dan saya. Dia menghargai engkau dan saya. Saya pribadi pernah mengalami hal-hal seperti ini. Saya pernah mengalami priceless, saya pernah mengalami not confident, saya pernah mengalami vulnerable, antisosial, bahkan over dominan. Sepertinya saya pernah mengalami semuanya ini. Tetapi di dalam volume yang tidak besar. Dan karena saya mau menerima kasih Tuhan. Saya mengalami pemulihan demi pemulihan. Saudara bayangkan kalau saudara melayani, tapi saudara menyimpan kepribadian seperti ini di dalam. Artinya, Yesus sudah mati bagi kita, tapi kita tidak mengalami yang namanya kemenangan dalam Tuhan. Hari ini saya mau katakan keluar dari zona kepribadian yang mengalami kerusakan gambar diri. Jesus love you so much. Engkau berharga dan engkau mulia. Bahkan kata Yesus, aku memberikan manusia sebagai ganti nyawamu. Manusia di sini adalah Yesus. Aku, Tritunggal Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberikan manusia, memberikan anak manusia yang mati dan bangkit dan hidup lewat pengorbanannya di kayu salib. Yesaya 31 ayat 3 sampai 4. Lihat gambar ini saudara, betapa Yesus pengen mengangkat engkau ke derajat yang lebih tinggi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dengan tari-tarian orang yang bersukaria. Jesus always love you. Dia selalu mendampingi engkau. Dan pada saat ini ketika engkau menyimpan problem-problem masalah hati, masalah pikiran, pada saat ini jangan pikir Tuhan tidak tahu. Jangan pikir Tuhan tidak mengerti. Dia berusaha memeluk engkau dan mengeluarkan engkau dari zona kepribadianmu yang mengalami gambaran diri yang rusak. Jesus love you so much. Dan sekali lagi saudara, I'm always with you. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudara, membangun rasa berharga dalam diri sendiri yang harus dilakukan ketika kita menemukan gambar diri kita sedang bermasalah adalah dengan membangun rasa berharga yang benar.
Usaha untuk membangun rasa berharga yang benar adalah bagian kita untuk dilakukan. Bangun rasa berharga ini berdasarkan apa kata Tuhan atas diri kita melalui firman-Nya. Keberadaan kita di dalam Kristus adalah jati diri kita yang sesungguhnya. Orang tua pun yang mencintai dan sering memuji kita tidak selalu dapat menerima kita apa adanya. Orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang mencintai kita, tidak selalu dapat menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan menerima kita tanpa syarat. There is power in the name of Jesus to break every chains that binds you. Apapun belenggu yang sedang mengikat engkau pada hari ini, kabar baik bahwa hari ini Tuhan menerima kita tanpa syarat. Mungkin engkau terintimidasi, engkau merasa terhakimi dengan perkataan seseorang. Hari ini biarlah engkau dibebaskan, engkau dipulihkan dari segala belenggu-belenggu yang menyakiti hatimu. Saudara, saya mau mengatakan seperti ini, bahwa rasa berharga dalam diri seseorang, nilai value seseorang yang pernah mengalami down, yang orang yang sudah merasa tidak berharga selama bertahun-tahun, merasa disepelekan, merasa dicuekin. Rasa berharga ini tidak dibangun dalam waktu 1-2 hari saja, saudara. Ketika kita merasa berpuluh-puluh tahun kita hidup di dalam kehidupan belenggu dan mengungkung, tidak dapat dibangun dalam 1-2 hari saja. Itu sebabnya kita harus bertumbuh. Dan kita harus sadar bahwa perjuangan kita untuk memperoleh pemulihan gambar diri ini bukan hanya dalam kurun waktu 1-2 hari. Itu sebabnya kenapa saya mengulang kembali pelajaran tentang pemulihan gambar diri ini, saudara. Sebab pemulihan gambar diri ini berbicara tentang proses seumur hidup. Proses di mana kita mau dipulihkan gambar diri kita itu bukan hanya dengan 1 kali mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya dengan 1-2 kali. Karena perubahan paradigma, perubahan pola pikir, metanoia itu harus terus-menerus dibaharui. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya engkau dapat melakukan kehendak Allah mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Metanoia, perubahan pola pikir itu harus harus tiap hari ya. Tiap hari kita harus memulihkan trauma masa lalu. Amin. Yang pertama melalui kuasa Roh Kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kadang kegagalan di dalam penggembalaan, kegagalan di dalam menyampaikan firman Tuhan, ketika hamba Tuhan itu merasa tidak sabar dengan jemaat Tuhan. Kenapa dia tidak bisa berubah? Kenapa dia tidak bisa bertumbuh? Kenapa seseorang itu sulit sekali mengalami perubahan di dalam karakter dan pola pikir? Yang jadi masalah, kalau hamba Tuhan menjadi tidak sabar dengan perubahan dari jemaatnya, ini tidak boleh terjadi, saudara. Kita harus sabar dan membawa umat Tuhan ini untuk mengerti tiap hari. Dan menjadi tanggung jawab dari jemaat kekasih Tuhan untuk dibaharui pola pikirnya supaya dia mengalami perubahan. Jangan tinggal tenang dengan keadaan yang tidak mau berubah. Karena memulihkan trauma masa lalu tidak dengan 1-2 hari. Seringkali memang ada hamba Tuhan melayani dan terjadi pelepasan. Terjadi pelepasan. Tapi setelah terjadi pelepasan, pikiran kita harus dibaharui. Karena trauma itu bisa kembali ulang-ulang dan datang. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen yang kita pikir, oh dia sudah dilepaskan. Oh dia sudah mengalami pemulihan. Oh dia sudah waktu tantangan altar call, dia sudah mengalami pelepasan dari roh-roh jahat. Ternyata setelah beberapa waktu kemudian, dia kembali ke kubangan. Kenapa? Pola pikirnya tidak dibaharui. Karena apa? Manusia lamanya, kepribadian, gambar dirinya belum 100% mengalami pemulihan. Gambar diri itu harus dibaharui tiap-tiap hari. Karena rasa berharga dalam diri seseorang, gambar diri seseorang tidak bisa dibangun dalam waktu 1-2 hari. Melainkan seumur hidup. Bagaimana pola pikir kita itu dibaharui oleh firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau mau merenungkan firman Tuhan bukan hanya 1-2 kali, tapi tiap hari. Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam setiap hari dalam kehidupanmu. Karena tiap-tiap hari kita perlu memulihkan trauma kita. Yang pertama, kita harus memulihkan trauma masa lalu atau pribadi kita atau gambar diri kita yang rusak, gambar diri kita yang salah melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita perlu membangun diri atas dasar iman yang paling suci, yaitu lewat doa dan pengertian firman Tuhan. Di dalam Yudas 1 ayat 20 berkata, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Dasar iman yang paling suci itu tiap-tiap hari kita harus mencari Tuhan. Jadi saudara, kalau kamu dan saya ingin dibebaskan dari kepribadian yang belum dipulihkan, gambar diri yang rusak,
harus bangun di atas dasar iman yang paling suci, tiap-tiap hari mendengarkan firman Tuhan. Dan berikutnya bangun komunitas yang sehat. Jangan tinggal pada pergaulan-pergaulan yang buruk, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Langkah-langkah pemulihan, yang pertama kita harus jujur mengakui jika benar bahwa gambar diri kita sedang bermasalah. Saudara, pagi hari ini, saat ini, buka hatimu. Jujur dengan Tuhan tentang keadaan gambar dirimu. Kalau engkau sedang mengalami masalah, kau jujur di hadapan Tuhan sehingga dapat dipulihkan Tuhan. Tuhan bisa memulihkan orang yang mau, bukan orang yang tidak mau. Tuhan memulihkan orang yang mau buka hati. Jujur mengakui bahwa gambar diri kita sedang bermasalah. Di gambar diri yang sedang bermasalah itu dapat kita ukur tentang bagaimana kepribadian kita itu ada di rumah. Bagaimana kepribadian kita terhadap anak-anak kita. Apakah kita orang yang dominan? Apakah kita orang yang mudah tersulut? Apakah kita orang yang mudah bertengkar? Kita harus jujur mengakui bahwa gambar diri kita sedang bermasalah atau tidak. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, kita bisa mengalami pemulihan Tuhan. Ya Rabbi, dalam nama Yesus, aku berdoa kita akan buka hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, temukan kepercayaan yang salah atau rumus yang iblis tanamkan selama bertahun-tahun dalam hidup kita. Misalnya kita seringkali mendengar suara-suara bisikan, ah kamu bodoh, ah kamu nggak akan bisa. Ah, mungkin ada kepercayaan yang salah bilang seperti ini. Semua laki-laki di dunia ini sama. Semua laki-laki di dunia ini tidak bisa dipercaya. Karena engkau merekam perkataan seperti itu, akhirnya engkau tidak bisa berhubungan dengan satu laki-laki manapun. Sehingga engkau akan sulit mendapatkan jodoh. Mungkin engkau pernah trauma dengan hubungan pacaran yang lalu, engkau bilang, semua wanita sama saja. Semua wanita pasti menyakiti. Saudara, kepercayaan-kepercayaan yang salah yang tidak berlandaskan atas dasar firman Tuhan, itu akan membuat ikatan di dalam kehidupan kita. Kepercayaan yang salah lainnya bahwa semua hamba Tuhan itu sama. Semua hamba Tuhan itu tidak bisa dipercaya. Semua hamba Tuhan itu pasti menghakimi. Semua hamba Tuhan itu pasti jatuh. Sehingga kita tidak percaya dengan perkataan hamba Tuhan. Ada rumusan-rumusan yang iblis masukkan di dalam hidup kita. Tanpa sadar itu termemori, termemorize, terekam dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita memiliki hubungan pernikahan, lalu kita katakan laki-laki, suami saya tidak bisa berubah. Lalu kita memulai mencap dia sebagai pria yang tidak bisa dipulihkan. Akhirnya, saudara, kita memiliki gambar diri yang tidak mempercayai siapapun di dalam kehidupan kita. Ada banyak kepercayaan dan rumus yang iblis tanamkan selama bertahun-tahun dalam kehidupan kita. Mari temukan apa yang menjadi masalah dan belenggu dalam hidupmu. Yang ketiga, ambil keputusan untuk menolak, membuang semua kepercayaan yang salah itu dan gantikan dengan kebenaran Allah. Efesus 4 ayat 17 katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita hidup sebagai pelayan Tuhan, tapi pikiran kita bukan seperti orang yang melayani Tuhan. Masih seperti pikiran yang sia-sia. Bertindak dengan tepat dan sesuai kebenaran yang sudah diterima agar terus berjalan dalam rancangan Allah sehingga bisa mencerminkan karakter Allah dalam diri kita. Yang keempat, kita harus bertindak, saudara. Untuk pemulihan kita harus akui, kita harus temukan apa yang salah, ambil keputusan untuk menolak membuat apa yang salah, dan selanjutnya bertindak dengan tepat. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menghindari beberapa hal seperti ini, yaitu hindari perasaan terintimidasi atau perasaan dihakimi. Orang yang memiliki masalah, problem di dalam dirinya, dia tidak mau dijudge. Dia tidak mau dihakimi. Kenapa? Dia sendiri susah menerima dirinya. Orang yang gambar dirinya rusak, dia sendiri susah menerima dirinya. Dia adalah korban dari pemikiran yang salah. Dan kalau dirinya saja susah untuk menerimanya, dia butuh penerimaan orang lain. Itu sebabnya orang-orang yang memiliki kegagalan, kegambar diri, dia harus menghindari perasaan terintimidasi. Bukan dengan cara-cara daging, bukan dengan menghindari perkumpulan-perkumpulan, bukan dengan menghindari orang lain, bukan dengan menghindari teguran, bukan dengan menghindari teguran firman Tuhan, tapi dengan memegang kepercayaan pada Kristus. Ada perilaku-perilaku yang salah ketika seseorang mengalami gambar diri yang rusak. Mereka menghindari perasaan terintimidasi dengan cara apa?
menghindari teguran, menghindari hamba Tuhan, menghindari kehidupan bersosialisasi, menghindari pengakuan akan masalah dalam dirinya. Karena dia tidak mau terintimidasi. Dia menghindar untuk dihakimi. Dia menghindar firman Tuhan yang menegur dia. Tapi saya sarankan dengan firman Tuhan, hindari dengan cara yang benar. Bukan menghindari menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan menghindari dari menjauhkan diri dari teguran firman Tuhan. Bukan menghindari masalah. Tetapi cara menghindar yang tepat dari perasaan terintimidasi dan dihakimi. Baca firman Tuhan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, semua panah intimidasi, panah penghakiman itu tidak berlaku karena kita tinggal dalam Kristus Yesus. Yang jadi masalah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus Yesus, di sana ada penghakiman, penghukuman, dan intimidasi. Karena tidak ada perlindungan dari Tuhan. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh pada Kristus, kita akan mengalami kelepasan dari perasaan terintimidasi. Orang yang memiliki gambaran diri yang salah, dia selalu punya kecenderungan menghindari intimidasi. Itu sebabnya saya memberikan pelajaran firman Tuhan hari ini, bagaimana cara menghindari intimidasi, datang kepada Yesus. Jangan menghindari teguran, jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, jangan menghindari melayani Tuhan, tapi datang kepada Yesus. Maka hati dan perasaanmu akan dikuatkan. Engkau dapat bisa mengatasi persoalan-persoalan terintimidasi, serangan-serangan dalam gambar dirimu. Yang kedua, hal yang harus dihindari yaitu hindari kehidupan dosa dan kedagingan. Di dalam Roma 8 ayat 2 dan 3, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami pemulihan gambar diri kita, hindari itu kehidupan dosa. Hindari itu kejatuhan dari kedagingan kita. Pikiran-pikiran yang salah itu kedagingan. Kehidupan dosa itu kedagingan. Sebab kita telah menerima Roh yang memberi hidup, yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu sebabnya kita yang tinggal dalam Kristus itu dibebaskan, dimerdekakan. Sekali lagi di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab kalau kita berkubang lagi di dalam dosa dan kedagingan, manusia lama itu kita akan kembali. Dan manusia lama itu kita akan menyerang kita kembali dan membuat kita kembali mengalami yang namanya gambar diri yang salah. Mari kita hindari, jauhkan kehidupan dosa dan kedagingan. Sebaliknya, hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Orang tidak akan bisa menghindar dari dosa kecuali hidup di dalam Roh Kudus. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus, hidup di dalam penebusan. Dalam nama Yesus aku berdoa hari ini engkau dan saya mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus menghindari kehidupan yang berpusat pada masalah. Kehidupan yang berpusat pada masalah, kehidupan yang berpusat kepada diri kita yang inferior, diri kita yang bullying victim, yang tadi kita sudah baca ya. Diri kita yang memiliki masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah gambar diri. Kalau selama kita berpusat dalam emosi kita, kita berpusat di dalam ikatan-ikatan kita, berpusat pada diri sendiri, maka selama itu Yesus tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan katakan Yesus adalah Tuhan, sementara yang jadi Tuhan di dalam kehidupan kita adalah masalah kita, masalah kepribadian kita, masalah gambar diri kita. Hindari dan jauhkan kita berpusat pada masalah dari diri sendiri. Sebab dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi orang yang mau dipimpin oleh roh Allah, dia akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Jadi kita harus menghindari berpusat pada masalah, berpusat pada diri sendiri, berpusat pada diri sendiri yang penuh masalah, berpusat pada kepribadian yang belum mengalami pemulihan, berpusat kepada bullying, ya, berpusat kepada hal-hal yang mengganggu kepribadian, masalah mental kita. Kalau kita berpusat dengan masalah hati kita terus, masalah perasaan kita terus, masalah hati kita, perasaan kita yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, hidup berpusat dan dipimpin oleh Kristus. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau hidup kita berpusat kepada Kristus, dipimpin oleh Roh Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah. Sebab setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Makanya orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus, ada kuasa dalam nama Yesus dalam dirinya. The power in the name of Jesus, He will break every chain. Saya akan tutup dengan ini, saudara, bahwa di dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara-saudara betul-betul melihat bahwa Yesus itu sungguh telah mati bagi kita, dan di dalam ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15 dari Roma 8, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Hidup berpusat dan dipimpin Kristus, hidup yang berpusat kepada Roh Kudus dan dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus akan membuat engkau tidak berpusat kepada masalahmu, akan membuat engkau tidak berpusat kepada masalah keberadaan dirimu. Engkau tidak berpusat pada betapa mindernya engkau tidak berpusat betapa banyaknya masalahmu, tapi engkau berpusat kepada Kristus Yesus. Rasa berharga di dalam diri kita tidak dibangun dalam 1-2 hari, tapi tiap-tiap hari. Pulihkan trauma masa lalu melalui kuasa Roh Kudus, bangun dirimu atas dasar iman yang paling suci, doa dan pengertian firman, dan bangun komunitas yang sehat. Dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. He will break the chains that bind me. Dia akan menghancurkan segala rantai-rantai yang membelenggu kehidupanmu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang membutuhkan jamahan kuasa Tuhan. Kami terlalu percaya Bapa, firman Tuhan yang sudah mengingatkan untuk kami keluar dari masalah-masalah, problem-problem, priceless feelings, merasa tidak dihargai, rasa tidak percaya diri, not confident, rasa antisosial, sulit bergaul dengan masyarakat, rasa vulnerable, rasa rapuh, mudah kecewa, panik, mudah hancur, rasa over dominan, pengen menguasai keadaan, rasa perilaku dominan, ambisius untuk membuktikan diri sendiri, rasa inferior, rasa minder, rasa malu, suka menyakiti diri sendiri, baik verbal, roh bunuh diri, rasa yang sulit menerima diri sendiri, rasa minder karena selalu dibully, rasa menjadi pecundang, rasa merasa diri kalah, itu semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perasaan-perasaan ini Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, Engkau dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau kalahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa Bapa di surga, the power of Jesus break every chains. The power of Jesus break every circumstances Bapa. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Engkau Tuhan yang memulihkan segala belenggu-belenggu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kuasa daripadamu. Break every chain in the name of Amen. Saat ini kita yang percaya disembuhkan, dipulihkan, sama-sama katakan yes, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beraktivitas saudara. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu, jadikan Yesus sebagai pusat penyembahanmu, dan hindari segala hal-hal yang tidak berkenan.
Hindari dosa, hindari kedagingan, dan hindari perasaan terintimidasi, tapi datang kepada Tuhan sehingga engkau dibebaskan dari rasa terintimidasi, tapi mengalami kemerdekaan penuh dalam Kristus. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.